jangan jangan mudah menyerah, tetap kritis karena dari kritis itu kita nanti bisa mengetahui apa yang harus dirubah dan sebagainya. Seperti itu. Sebetulnya anak muda itu saya pikir-pikir itu kritis loh, Mbak. Beneran kritis. Sangat-sangat kritis. Tapi muda berani membawa perubahan. Halo Rek, kembali lagi bersama saya Aisyah Ayu di GS TV. Bersama saya dan narasumber yang luar biasa, yang masih muda dan tampan tentunya. Amin. Dengan namanya Kak Cakra. Iya ya Kak Cakra ya, kayak bener ya. Oh oke. Apa kabar Kak Cakra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak ya. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih dong. Oh ya, meskipun siang-siang tetap semangat ya. Iya. Panas, Mbak. Apa ya? Masih panas Surabaya. Panas. Oke, sebelum aku lebih tanya-tanya lebih dalam nih Kak ya. Aku mau tahu nih Kak, gimana sih latar belakang pendidikan Kakak yang terakhir, dari yang awal nih hingga akhir, dari SD, SMP, bahkan SMA juga boleh, untuk mengingatkan para alumni nih Kak nantinya bisa mendukung Kakak di pemilihan calon legislatif 2024 nanti, gimana nih Kak? Kalau saya dulu SD SMP di daerah Rungkut, Mbak. Oh, di Rungkut. Ya, SD saya itu Rungkut Kidul 2. Kalau SMP saya SMPN 23 di Gedung Baru. Nah, kalau SMA saya itu SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Di dekat RSAL. Nah, kebetulan terakhir saya tempuh itu kuliah di UPN Veteran Jawa Timur jurusan informatika. Oke, untuk latar pendidikan Kakak sendiri juga luar biasa ya Kakak ya. Dari SMP negeri, SMA-nya juga Muhammadiyah dan kampusnya juga UPN yang ternama UPN. Oke Kak, untuk kesibukan Kakak selama ini apa nih? Dalam berhari-hari apa nih kegiatannya? Kalau kegiatan saya sehari-hari itu kan saya dari informatika, Mbak. Jadi pastikan buka laptop terus, coding-coding program. Saya analisis data sosial media. Kebetulan saya kerjanya di bagian analisis sosial media. Itu kerjaan saya, Mbak. Jadi sehari-hari ya buka laptop, Mbak, coding-coding program, ya pusing-pusing gitu. Pusing-pusing di informatika ya Kak ya. Bahasanya kan banyak, Mbak. Ada program Python, Java, PHP dan sebagainya. Itu banyak, Mbak. Coba deh dilakuin. Waduh, kayaknya saya nggak sanggup ya di informatika ya. Oke Kak, gimana sih Kak caranya Kakak untuk mengatasi kesibukan, untuk mengatur waktunya supaya lebih profesional dalam melakukan kegiatan? Kalau saya sih sehari-hari kan ya tetap buka laptop kan, coding program dan analisis data itu. Tapi di Sabtu Minggu saya turun ke masyarakat. Kebetulan adik saya juga maju di dapil, tapi dapil 3. Oh, dapil 3. Dapil 3. Jadi ketika saya kampanye, saya ngajak adik saya, ayo Dek sekalian kita turun, kita sapa masyarakat, sosialisasi, nampung aspirasi dan sebagainya. Gitu, Mbak. Oke, jadi selain kesibukan di dunia informatika, Kakak juga musyawarah ke masyarakat juga. Oke, kampanye juga seperti itu. Oke Kak, karena Kakak kan di dapil 1 ya, kebetulan ya. Saya ingin tahu nih Kak, kenapa Kakak memilih Partai Golkar? Kenapa nggak partai lain aja? Apa ada yang spesial dari Partai Golkar? Kenapa saya milih Partai Golkar? Menurut saya Golkar itu partai yang kuat, berpengalaman. Ya bisa dilihat aja dari sebelum-sebelumnya bagaimana. Itu yang makanya saya memutuskan untuk bergabung di Partai Golkar. Oke, ini dari hati atau ada dari keluarga juga mungkin yang ikut? Jadi ketika saya memutuskan untuk gabung ke Partai Golkar, saya analisis data bersama adik saya. Dek, kayak gini Dek, kayaknya Golkar ini kuat loh, berpengalaman pula. Gimana kalau kita masuk Golkar aja? Gitu Mbak ceritanya. Jadi awalnya dari ruang tamu, kita analisis, kita bareng sama adik-adikku. Nah itu baru kita memutuskan untuk gabung. Oke, kan Kakak masih muda nih ya. Kenapa sih ada pikiran pengen masuk ke dunia politik? Kenapa nggak ke pengusaha atau gimana? Kenapa masuknya ke dunia politik? Karena gimana ya Mbak ya jelasinnya? Saya itu mau membawa perubahan.
Jadi kan bagaimana kalau anak muda itu eh, apa perubahan itu dikembangkan oleh anak muda. Jadi anak muda itu berani buat mengembangkan dan sebagainya, gitu Mbak. Oh, berarti Kakaknya mengajak anak muda untuk Mm-mm. berubah menjadi lebih baik, berpikir bahwa partai itu Iya, partai nggak yang yang nggak dipikirin negatif, itu gitu. nggak sangat Benar. negatif itu ya Kak ya, dan politik itu juga baik dan nggak seapatis itu mungkin Benar. ya di pikiran anak muda sekarang kan kayak wah politik nih kayaknya ini banyak drama banyak gini padahal seharusnya kan nggak kayak gitu ya Kak ya. Sebetulnya anak muda itu saya pikir-pikir itu kritis loh Mbak. Hmm. Beneran kritis. Sangat-sangat kritis. Tapi mereka itu belum ada yang menyalurkan aspirasinya. Nah, maka dari itu saya ingin aspirasi-aspirasi tersebut saya tampung, saya yang mewakili nanti suara anak muda. Seperti itu, Mbak. Oke, apa sih yang buat Kakak yakin maju ke Dapil 1? Hmm, jadi kenapa saya yakin di dapil satu? Jadi kan namanya anak muda, Mbak. Kan Hmm. sering explore kan, pastinya. Saya itu sering ketemu banyak orang, apalagi kan saya analisis sosial media. Maka dari itu saya cari analisis, oh rupanya daerah sini tuh kayak gini loh, oh daerah sini kayak gini loh. Nah terus ketika itu saya ketemu sebuah kayak pedagang kaki lima. Di pedagang kaki lima itu sambat istilahnya kan, sekarang kan Hmm. ngomong sambat, dia sambat kayak gini loh mas ekonomi sekarang, kayak gini loh mas ini kayak gini sekarang. Maka dari itu saya, oh bisa nih kayaknya saya mewakili nih, bisa nih saya bawa perubahan nih tuh. Oke, berarti Kakak nih dari melihat secara sosial juga ya Kak ya, Bener, kalau banyak warga daerah Dapil 1 yang butuh bantuan betul seperti itu benar, ya Kak ya. benar sekali. Gimana sih Kak dukungan dari orang tua atau keluarga nih? Hmm, Support-nya bagaimana? kalau ayah bunda, adik-adik, keluarga pasti support sih. Apapun itu pokoknya positif, support Mhm. pasti. Pastinya support selalu. Oke ya, terima kasih ya untuk keluarganya Kakak juga ya yang udah support Kakaknya ya untuk mengikuti pemilihan calon legislatif tahun 24. 2024. Oke Kak, gimana nih nanti bila mana Kakaknya udah jadi? Hmm, Apa yang akan Kakak lakukan untuk masyarakat yang nanti ada di Dapil 1? satu. Ya, kalau saya all out, Mbak, anaknya. Hmm. Jadi setelah banyak aspirasi yang dikumpulkan, dijaring, nanti saya all out apabila mereka butuh apa dan sebagainya. Itu saya nanti all out. Pasti all out, Mbak. Semuanya. Apapun itu. Emang dari dulu all out, Mbak, saya, Mbak. Berarti kalau semisal nih Kakak sudah jadi nih berarti membangun dari fasilitas juga, Fasilitas. ekonomi, pendidikan juga ya Kak ya? Iya, tapi lebih concern ke ekonomi sih Mbak. Oh Soalnya lebih banyak ketimpangan sosial sekarang kan banyak Mbak. Apalagi di iya. dapil satu itu banyak sekali. Saya lihat ya pendidikan juga. Pendidikan juga difokuskan juga ya Kak ya? Oke. Dan amit-amit nih Kak, bila mana nanti Kakaknya tidak terpilih menjadi legislatif 2024 nanti, apa yang akan Kakak lakukan untuk masyarakat? Apa Kakak tetap di Partai Golkar nantinya atau bagaimana? Kalau saya sih di kampus saya nggak ada pesimis Mbak. Mhm. Jadi saya pasti optimis, berusaha. Selalu seperti itu. Jadi kayaknya nggak ada pikiran kayak gitu. Saya mesti harus berusaha dan optimis. Itu aja sih Mbak. Kalau di Partai Golkar ya pasti kan sebagai jembatan saya untuk mengabdi ke masyarakat dan sebagainya. Saya akan mengeluarkan platform-platform, wadah-wadah. Saya ini habis ini mau mengeluarkan wadah web. Di wadah itu tersebut kita itu bisa, misal masyarakatnya itu butuh apa, itu bisa berbicara di sana, bisa sharing-sharing dan sebagainya. Berarti bisa mengeluarkan suara melalui web Sosial, tersebut ya, iya, sosial media sosial juga media ya? tersebut. Oke, Nah, apalagi kan saya kan dari sosial media analisis kan. Jadi ya. kan pastinya kan seperti itu. Jadi masih berhubungan ya Kak ya? Masih. Oke, berarti Kakaknya nih terpilih atau tidaknya tetap bersyukur ya Kak ya, Tetap. dan tetap optimis, Tetap. selalu membantu juga dalam sosial juga ya Kak ya?
Oke nih Kak, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Sejauh ini apa sih yang udah Kakak lakuin? Kan sekarang Kakak masih terfokus pada Dapil 1 ya. Apa sih yang udah Kakak sosialisasikan kepada masyarakat nih? Apa aja? Saya sudah sosialisasi ke daerah Simokerto. Di situ banyak ketimpangan sosial sih, Mbak. Beneran banyak ketimpangan sosial. Pada dari itu ya saya gimana ya? Saya mau berubah. Jadi berubah biar ketimpangan sosial itu nggak ada. Di mana-mana saya masuk sini, rupanya Mas saya gini loh Mas, Mas saya gini loh Mas. Masuk sini, Mas saya gini loh Mas, Mas saya gini loh Mas. Nah, dari situ saya kayak gini toh daerah sini. Oh, kayak gini toh daerah situ, gitu Mbak. Berarti kalau Mas kayak gini tuh maksudnya dia mengeluhnya dari ekonomi atau bagaimana? Kalau banyak sih dari ekonomi Mbak, pasti ekonomi. Kependidikan juga termasuk ketika rame dia masalah nggak bisa masuk sekolah. Itu banyak loh Mbak di sana. Nggak bisa masuk sekolah, ketimpangan sosial banyak. Beneran banyak. Makanya pertama ketimpangan sosial, kedua pendidikan. Itu yang saya tekankan nanti. Mungkin dari fasilitas daerah mana tadi Kak? Simokerto. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana nih Kak? Banyak sih Mbak. Betul. Banyak sih, banyak lebih ke fasilitas umum. Kayak kamar mandi dan sebagainya. Soalnya ada yang sampai nyuci itu di luar loh Mbak. Kan kayak gimana gitu jadinya kan. Gitu. Berarti membantu dari fasilitas rumah tangga juga mungkin ya. Oke Kak, sebelum kita sampai di penghujung acara nih Kak, apakah ada pesan dan kesan terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas ke jargon? Pesannya jangan mudah menyerah, tetap kritis, karena dari kritis itu kita nanti bisa mengetahui apa yang harus dirubah dan sebagainya. Seperti itu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih warga dari Dapil 1 harus milih Kak Cakra? Dah kebetulan nih saya nih dari Dapil 1 nih. Daerah mana Mbak? Dari Gubeng Kak. Oh Gubeng. Gubeng kebetulan. Kenapa sih harus milih Kak Cakra? Karena saya lihat Dapil 1 itu kurang anak muda yang berani buat menyuarakan Mbak. Jadi gimana saya sebagai anak muda, saya mewakili di daerah Dapil 1 gitu. Dan kakaknya juga ingin menggerakkan anak muda juga ya Kak ya. Karena kakaknya juga Gen Z ya mungkin. Iya kebetulan Gen Z ya. Seperti itu ya Kak ya. Karena ingin membantu dan sosialisasi juga untuk warga nantinya ya Kak ya. Oke, sebelum menutup acara nih, Kakak mungkin ada pesan dan kesan untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Di Indonesia? Ya gak apa-apa deh, di Dapil 1 aja gak apa-apa deh, oke. Jadi untuk orang-orang Dapil 1, pilih saya di 2024 CSmu CSC Cakra gitu sih Mbak. Oke. Itu jargonnya apa gimana? Wah belum itu. Belum. Oke. Jargonnya Kak, tunjukin. Jargonnya itu muda, berani, membawa perubahan gitu. Oke. Mungkin satu kali lagi ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Muda, berani, membawa perubahan. Oke, terima kasih kepada Kak Cakra yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara GS TV. Dan teman-teman para penonton jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan nyalain loncengnya ya guys untuk nanti podcast-podcast selanjutnya nantinya. Oke, bersama saya Aisyah Ayu di GS TV. Sampai jumpa.